Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang membahas terkait perkebunan kelapa sawit. Pada hari ini sekitar pukul 8, tapi cuacanya di kebun sangat terik ya teman-teman. Masih terjadi musim kemarau ya di sekitar wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang memang kondisi di tiap wilayah berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang terdapat atau terkena curah hujan, ada yang sebagian tidak terkena curah hujan. Akan tetapi di sini memang dalam beberapa minggu ini memang tidak diguyur hujan sama sekali. Hal ini memang sangat berdampak pada pertumbuhan kelapa sawit di setiap orang-orang yang menanam kelapa sawit di masa pertumbuhan. Ini sangat menghambat karena kenapa? Perkebunan kelapa sawit ini memerlukan air yang cukup di tiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kelapa sawit. Kita lihat-lihat di sini saja. Ini tidak kita semprot ya teman-teman. Ilalang-ilalangnya memang sengaja tidak kita semprot. Kita semprot secara jalar saja untuk mengurangi biaya untuk perawatan. Dan nanti ini sudah hampir 1 tahun, di bulan 11 November nanti di tahun 2023, yang mana pasca penanaman yang dulu itu di bulan November tahun 2022 ya teman-teman. Sekarang kondisinya seperti ini pasca hampir 1 tahun. Sangat terik, padahal ini masih jam 8 pagi. Kondisinya sangat terik. Memang untuk pemupukan kelapa sawit memang harus selalu diperhatikan ya teman-teman. Kebutuhan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri, karena kenapa? Memang juga ada SOP yang harus dilakukan. Namun kadang-kadang untuk
petani sawit kita memang ada yang memakai SOP dan ada juga yang tidak. Dalam hal pemupukan, memang dalam hal pemupukan ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman, untuk masa perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang ada. Karena kenapa, memang untuk sebagian masyarakat di sekitaran sini memang banyak petani sawit yang cuma mengandalkan satu jenis atau beberapa jenis pupuk yang ada. Seharusnya memang dalam melakukan perawatan itu juga harus memerlukan berbagai macam kandungan unsur dari segala jenis pupuk yang ada untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan kelapa sawit. Akan tetapi itu juga tidak bisa disalahkan ya teman-teman, karena kondisi memang harga dari pupuk itu juga terbilang cukup mahal. Itu yang mengakibatkan banyak petani-petani sawit atau yang mempunyai lahan sawit itu juga berpikir ulang terkait harga pupuk. Nah, memang harga pupuk juga untuk pemupukan memang juga harga pupuk dalam hal ini untuk pupuk khusus perawatan sawit itu juga harga per saknya itu terbilang sangat atau terbilang mahal. Maka dari itu memang banyak petani-petani sawit kita yang memakai pupuk seadanya atau menggunakan berbagai macam pupuk alternatif, baik itu dari pupuk kandang atau pupuk kompos itu tersendiri. Memang harganya masih terjangkau untuk dalam hal segi perawatan sawit itu tersendiri. Memang dampaknya ada untuk pertumbuhan kelapa sawit itu tersendiri kurang maksimal ya teman-teman, kurang maksimal. Memang untuk masa pertumbuhan seperti ini saya sendiri memfokuskan untuk memperkuat atau memakai pupuk itu harus tahu komposisinya, dan kita memfokuskan di batang dan perakaran kelapa sawit itu tersendiri. Itu bisa dilihat dari batang dan hijaunya tanaman kelapa sawit. Tapi memang kondisi lahan yang marginal juga, biarpun dipupuk seperti banyaknya, memang karena kondisi yang tanah marginal memang cukup menyulitkan bagi saya sendiri untuk melakukan perawatan, karena memang
unsur hara yang di tanah marginal itu memang kompleks, apalagi lahan bekas eks tambang, perlu perawatan yang khusus untuk menangani terkait tanah eks marginal. Memang biarpun dipupuk seperti apa, baiknya tanaman sawit itu tersendiri masih tetap menguning. Memang harus ya, mungkin itu dulu ya teman-teman, video singkat terkait perkebunan kelapa sawit ini. Jangan lupa di like dan di subscribe atau di share video ini jika bermanfaat. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.